Kota Denpasar macet. Sangat macet. Ya. Bagaimana solusinya? Perlu mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa bisa angka stunting kita di Denpasar paling tinggi di Provinsi Bali? Saya bicara di Provinsi Bali nih. Serius, bro? Iya. Misalnya sebagai pimpinan, budaya kita selalu telat, harus ditunggu. Misalnya janjian jam 10, kita jam 12 baru nongol karena kita bangun jam 11 misalnya. Ya kan nggak akan maju-maju. Bicara cerdas, ada solusi. Manusia boleh berencana, manusia boleh belajar, manusia boleh menentukan sebuah tujuan. Proseslah yang menjadikan kita siapa diri kita. Proseslah yang mengantarkan kemana kita pergi. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang saudara saya, satu profesi, sama-sama sebagai pengacara, dan sama-sama juga pernah mengabdi di kepengurusan Pradi. Siapakah beliau? Beliau adalah Bro Adi Susanto. Terima kasih, sudah diundang ya. Bro Arta ya, kita satu profesi, mungkin kita sama-sama disumpah. Oh ya, saya 2015 disumpah jadi advokat. Masih jadi pengurus kan? Penasehat? Iya, penasehat. Ya, masih bantu-bantu lah di Pradinya Pak Budiatnya ya. Ini obrolan pertama dari hati ke hati. Siap. Siap. Semoga bermanfaat, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan nanti. Ya. Siapa Adi Susanto ini? Ya. Coba cerita sedikit, bro. Lahir di mana, sekolah, ya. Biar pada tahu aja. Ya, terima kasih. Saya senang sekali diundang. Ini My World TV ini kayaknya trennya udah semakin naik nih. Saya lahir dan besar di kampung, tepatnya di Desa Bukbuk, Karangasem. Jadi cuman saya kan saudara 10 dan saya nomor 10. Jadi orang tua itu petani, kemudian ibu saya itu pedagang kecil lah di pasar. Yang membuat saya tidak bisa melanjutkan kuliah waktu itu karena kan anak saudara 10, saya nomor 10. Jadi 10 saudara saya itu hanya 3 yang menamatkan SMA. Jadi termasuk saya. Setelah itu saya udah merantau tahun 94, saya sudah merantau keluar. Ya sempat kerja selama sekolah itu sempat kerja lah jadi galian C, jadi buruh galian C. Kemudian sambil sekolah saya membiayai sendiri. Kemudian saya berangkat keluar, sempat di Lopina 2 tahun, kemudian di Denpasar. Jadi saya 96 itu udah di Denpasar dan 25 tahun sudah KTP saya Denpasar. Ya, sempat bekerja di luar negeri di kapal pesiar selama 10 tahun. Jadi pensiun saya dari kapal pesiar itu tahun 2009 kan, 2009 saya berangkat ke kapal pesiar. Pensiun di sana udah saya memutuskan bagaimana saya ingin membangun Bali biar nasib generasi muda kita itu tidak sama seperti saya. Karena kan saya tidak punya skill, tidak punya keterampilan tamat SMA. Kerja pernah jadi satpam, pokoknya kerja serabutan lah. Di sana saya tahun 2009 saya pensiun dari kapal pesiar, ya saya membangun LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Jadi saya salah satu pendiri bersama 3 orang sih sebenarnya. Ada rekan saya, Made Sumitra dan Nyoman Sudiartawan. Kemudian kita membangun LPK, Lembaga Pelatihan Kerja yang bernama Monak Bali. Jadi Monak Bali itu sudah eksis di 5 kabupaten. Ada di Dalung, kemudian di Gianyar, kemudian di Karangasem, di Singaraja, dan terakhir di Negara. Jadi 2009 sampai 2012 kita bangun 5 LPK di Bali dan sudah meluluskan sekitar 25.000 orang. Dan sebagian besar mereka sudah bekerja di kapal pesiar.
Wow. Di hotel juga, karena kebetulan saya juga menangani perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ada 2 PT yang saya tangani untuk penempatan ke darat dan untuk kapal pesiar. Kalau kapal pesiar namanya PT Ratu Oceania Bali. Kalau untuk di daratnya namanya PT Alwida Jaya Sentosa. Jadi itu di samping sebagai lawyer sekarang jadi politisi. Ya, itu sekilas, bro. Kenapa? Awalnya adalah tukang galian C. Ya. Merantau, berbisnis. Ya. Sempat bekerja di kapal pesiar. Ya, sempat. Kemudian berbisnis sampai membuat sekolah Monak Bali. Monak Bali. Ya. Kenapa terjun ke politik? Sebenarnya saya kan dulu waktu kenapa saya mau jadi advokat juga karena waktu itu saya lihat banyak pekerja migran kita, awak kapal kita yang bekerja di luar negeri, ada yang kena tipu, kemudian ketika mereka mengurus dokumen di pemerintahan dipersulit. Boleh saya bilang, ya sombongnya saya jadi aktivis lah buat mereka itu. Karena sempat dulu juga ada diberlakukan kartu tanda kerja luar negeri namanya KTKLN, dan saya benar-benar memperjuangkan mereka karena memang kalau sesuai aturan waktu itu memang tidak dibutuhkan KTKLN ini khususnya untuk pekerja migran yang ada di kapal pesiar. Jadi saya fight benar sampai akhirnya waktu itu saya masih ingat Pak Nusron Wahid yang jadi kepala BNP 2 TKI waktu itu. Sekarang beliau jadi menteri ATR BPN. Dan berhasil waktu itu saya perjuangkan. Jadi sejak itu tidak ada lagi diberlakukan KTKLN khusus untuk pekerja kapal pesiar. Dari sana saya memutuskan saya harus kuliah di hukum nih. Jadi 2011 saya mulai kuliah di hukum karena kan tamat SMA dulu saya nggak pernah kuliah. Jadi orang tua nggak mampu ya. 2011 baru mulai kuliah. Kemudian 2014 akhir saya tamat. Saya lanjut kuliah S2 di Warma Dewa. Kemudian lanjut ikut PKPA sampai disumpah tahun 2015 ya. Disumpah jadi advokat. Jadi udah hampir 10 tahun lah jadi advokat itu ya. Itu sebenarnya ceritanya begitu ya. Ini. Punya motivasi nggak sedikit sebelum kita bicara politik khususnya nih? Ya. Menjadi tukang galian C. Merantau tahun 96. Ya, ke Denpasar. Ya. Kerja di luar negeri, mendirikan sekolah, Ya. menjadi aktivis, memperjuangkan atau mempermudah saudara-saudara kita yang mau bekerja di luar negeri. Luar negeri ya. Sudah 25.000 tadi. Ya, sudah lebih mungkin yang kita berangkatkan ke luar negeri. Itu Lebih. yang kita luluskan aja di Monak sudah sekitar 25.000 orang. Apa motivasi yang bisa seperti itu, bro? Kalau saya memang gini ya, kalau kita memikirkan diri sendiri sebenarnya udah cukup lah kan begitu. Istri saya juga seorang ASN, beliau kebetulan dosen. Saya punya anak 3. Saya rasa kalau kita memikirkan diri sendiri sebenarnya udah selesai lah kan itu. Cuman di luaran sana ada banyak orang yang mesti kita bantu. Yang paling saya nikmati dalam hidup ini adalah ketika bisa membantu mereka. Misalnya ini ada orang yang tidak mampu, kemudian kita bisa sekolahkan mereka, kita kasih beasiswa, kemudian kita berangkatkan ke luar negeri, dan mereka bisa membawa multiplier pack buat keluarganya. Mereka bisa bantu orang tuanya, dan itu banyak. Banyak dalam artian ukuran saya banyak, tetapi kalau ukuran secara general memang tidak banyak, ya, tidak sampai 100 lah, karena kemampuan kita membantu orang juga terbatas karena pakai dana pribadi. Tetapi kalau kita mau membantu lebih banyak orang, satu-satunya jalan memang harus melalui politik. Jadi kita kembali ke politik. Ya itu yang memotivasi saya. Kenapa saya mau terjun ke politik? Karena setiap tahun itu saya hanya bisa menyekolahkan orang tidak mampu itu tidak lebih dari 20 orang. Di kampus yang kebetulan kami dirikan. Karena kan kami punya Yayasan Budi Sastra Nugraha. Dan itu kita alokasikan untuk membantu keluarga tidak mampu yang berprestasi, kemudian tidak mampu. Sampai di sana kemudian kita juga sebagian besar kita sudah bisa berangkatkan. Bahkan yang membuat saya senang itu adalah saya pernah kunjungan ke kapal pesiar Viking di Benoa. Kemudian ada remaja lah manggil-manggil saya, Pak Adi. Saya bingung ini siapa ini? Loh, kamu siapa? Saya yang Pak Adi kasih beasiswa di Monak Gianyar dulu. Ternyata dia sekarang berangkat di kapal pesiar di Viking. Dan itu saya waktu itu sangat terharu karena dia masih ingat sama saya. Jadi itu saja sih sebenarnya kebanggaan kita ya. Jadi bisa membantu mereka, kemudian mendapatkan mereka pekerjaan. Istilahnya multiplier pack-nya banyak sekali itu kalau mereka bekerja ke luar negeri karena mereka kan di sana digaji dolar. Ya itu. Jadi cuman
terbatas. Karena kita pakai dana pribadi ya tentu tidak banyak yang bisa kita bantu gitu ya. Motivasi untuk membantu banyak orang akhirnya terjun ke dunia politik. Ya, itu sih intinya sebenarnya. Dan saat ini dicalonkan menjadi calon wakil wali kota Denpasar, kota Denpasar. Wakil wali kota kebetulan saya berpasangan dengan Pak Gede Ngurah Ambara Putra, calon wali kotanya. Ya. Pak Gede Ngurah Ambara Putra sebagai calon wali kota. Wali kotanya ya. Adi Susanto sebagai wakilnya ya. Wali kota. Ya. Niatan baik. Ya. Membuktikan berjalan sudah. Aktivis hanya untuk membantu dan menolong orang. Sekarang kota Denpasar. Ada apa dengan kota Denpasar? Sehingga Adi Susanto mulai dari kota Denpasar. Apakah ada permasalahan di kota Denpasar yang memang harus diperbaiki atau motivasinya apa, bro? Ya, saya kan hampir separuh hidup saya ada di Denpasar. Jadi sudah 28 tahun. Umur saya sekarang 51, ya benar. Lebih dari separuh hidup saya udah di Denpasar. Saya mencermati kenapa saya mau dicalonkan oleh koalisi Partai Gerindra, PSI, Nasdem dan beberapa partai yang tidak dapat kursi di Kota Denpasar. Karena saya melihat Denpasar ini menyimpan banyak permasalahan seperti kemacetan, kemudian penanganan sampah yang tidak kunjung selesai, dan juga terkait keamanan juga. Kalau Bro Arte sering lewat di Denpasar, bagaimana trotoar itu banyak berlubang, kotanya seperti semeraut gitu loh. Itu yang memotivasi saya bagaimana nanti ke depannya kalau kita terpilih ini yang ingin kita kerjakan, termasuk juga pembukaan lapangan pekerjaan. Karena saya ini kan orang yang bergerak di bidang pengembangan SDM. Saya ingin nantinya ke depannya kalau misalnya dipercaya oleh rakyat Denpasar, ingin membuat konsep 3-in-1 yang kita berlakukan di BLK. Jadi 3-in-1 itu adalah kita ingin membantu orang tua yang kurang mampu, yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi atau di politeknik, kita bisa latih di sana. Jadi kita latih, sertifikasi, kemudian kita tempatkan. Jadi program 3-in-1 ini sudah hampir 15 tahun saya lakukan di Monak. Jadi kita mau copy paste ini, mau adopsi ke program ini, kita mau berlakukan di BLK Plus nanti yang ada di Denpasar. Ya, yang selama ini hampir mati suri itu. Seperti apa 3-in-1 ini? Ya, 3-in-1 ini program yang intinya membuat masyarakat Kota Denpasar menjadi kompeten. Mereka yang tamat SMA kan tidak semua bisa menyekolahkan anaknya. Jadi tidak semua bisa menyekolahkan. Sama dengan saya lah dulu kan, tamat SMA orang tua tidak mampu, ya tamat SMA saja, kita nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Jadi kita akan pilih mungkin per banjar adat berapa orang yang sesuai dengan persyaratan yang mereka tidak mampu, kemudian itu yang akan kita pilih nanti. Nanti kita buatkan programnya. Programnya itu misalnya ini yang paling simpel, paling gampang ini program perhotelan misalnya. Nah, program perhotelan itu kita akan didik mereka selama 6 bulan. 3 bulan teori praktek di BLK, 3 bulannya kita magangkan mereka di hotel atau di restoran yang ada di Bali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu kita sertifikasi. Karena syarat untuk mereka bekerja di pariwisata itu sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan, itu mereka harus punya sertifikat kompetensi. Kalau mereka mau jadi pekerja migran ke luar negeri, mereka juga harus punya sertifikat kompetensi. Jadi kita sertifikasi melalui kerjasama dengan LSP pihak ketiga, kemudian baru kita tempatkan. Program yang bisa kita buat, yang paling gampang itu misalnya program perhotelan, kemudian perkantoran, khusus untuk perempuan-perempuan muda ini yang ingin bekerja di bank, kemudian di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan seperti punyanya Bro Arte ini. Jadi kan dia harus bisa mengoperasikan misalnya Microsoft Office dan lain sebagainya. Itu kita bisa buatkan program itu. Kemudian program mekanik, termasuk animasi dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena di Denpasar ini juga kebutuhan untuk tenaga yang tersier itu sangat banyak. Jadi yang untuk jasa ya misalnya di hotel, di restoran dan lain sebagainya. Ini lumayan banyak diperlukan di Denpasar dan hampir sebagian besar mereka terlibat di kegiatan ini. Nah, ini program yang ingin kita kerjakan sehingga tidak ada lagi masyarakat kita, generasi muda di Kota Denpasar ini yang nganggur. Karena mereka sudah punya keterampilan. Nah, ini sebenarnya mimpi saya di sini. Sehingga orang tua yang tidak mampu itu tidak perlu khawatir dia anak saya tamat SMA mau kerja di mana, karena kita sudah latih mereka. Kalau mereka mau bekerja di luar negeri, kita akan linkkan dengan KUR, kredit usaha rakyat, yang notabene bunganya itu sangat rendah.
Ya, jadi pelatihannya sudah gratis, kemudian penempatannya juga dibiayai oleh KUR, sehingga mereka tidak memerlukan biaya dan pulang-pulang mereka bisa membantu adik-adiknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Itu bro. Ya. Wow. Bicara ini berdasarkan fakta kejadian yang sudah Pengalaman yang sudah dilewati Ya. dan niatan membantu lebih banyak orang lagi. Ya. Itu tentu akan menjadikan anak-anak muda kita semakin sejahtera Ya. dan memiliki yang namanya potensi karena ada fasilitas, Ya. ada sarana dan ada kesempatan. Mudah-mudahan itu berhasil, bro. Mohon doanya ya. Nah, kalau masa-masa kampanye ini kan selalu makanan atau hidangan-hidangan yang disampaikan setiap 5 tahun sekali. Ya. Apakah itu kemacetan, Ya. sampah, pengangguran, kemiskinan? Itu hidangan bagi paslon. Paslon ya. Kalau menurut Adi Susanto sendiri, Ya. Kota Denpasar macet. Sangat macet. Ya. Bagaimana solusinya? Ya, kita sudah punya dalam visi misi kami itu sebenarnya untuk salah satu program yang kita ingin kerjakan adalah bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Denpasar. Yang pertama memang kalau kita mau menyelesaikan secara instan memang agak berat. Apalagi APBD kita itu tidak sampai 3 triliun. Sehingga dengan kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dan ini juga disampaikan sama Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita pada saat saya diundang sama Pak Ngurah Baru Putra ke Solo tanggal 25 Oktober lalu. Jadi beliau menitik beratkan pada penanganan 25 Oktober 2024 Iya ini? baru 4 hari yang lalu. Jadi beliau menitik beratkan pada 3 hal terkait keamanan, kemacetan dan sampah. Nah, kemacetan ini memang fokus. Misalnya ini kita harus membangun juga titik-titik di mana kita bisa membangun underpass. Bro bisa lihat dulu kan bagaimana namanya saya dulu Simpang Siur kan. Itu kan ruwetnya minta ampun. Tapi sekarang smooth kan ketika dibangun underpass. Dan itu biayanya tinggi. Itu ratusan miliar. Dari mana kita dapat dana? Ya dengan kolaborasi kita dengan pemerintah pusat tentu bisa. Nah itu salah satu opsi dengan membangun underpass. Yang kedua, kita harus memperbanyak public transport ya, terutama untuk anak-anak kita yang mau sekolah. Nah ini harus kita perbanyak sehingga orang tua ini tidak perlu lagi, kan masing-masing orang tua punya mobil sekarang ya, terutama yang ekonominya menengah ke atas, mereka pasti ngantar anaknya pakai mobil. Kalau misalnya public transport ini kita bisa alokasikan lebih banyak untuk mengantarkan anak-anak kita, ya tentunya kemacetannya juga berkurang. Kemudian pada saat jam-jam rawan ya, ini juga perlu kita atur strateginya dan semua nanti kita akan integrasikan dengan sistem namanya sistem smart city. Yang memang Denpasar ini kan sebenarnya dari dulu digadang-gadang menjadi kota yang julukannya smart city. Tetapi faktanya kan sampai sekarang belum menjadi smart city kan. Karena kalau mau komplain kita ajukan ke online juga tidak banyak responnya. Nah, kemacetan ini memang lumayan di titik-titik hampir di sebagian besar di titik Kota Denpasar ini sudah sangat parah sehingga kita memang sudah punya di visi misi kita sudah uraikan itu. Misalnya kita ingin membangun underpass, kemudian nanti juga kita akan boleh dibilang kita akan mewajibkan setiap perusahaan itu yang mau membangun sekarang punya kantong parkir sendiri sehingga tidak menggunakan badan jalan. Ya, itu bisa kita buatkan dalam bentuk perda ataupun perwali ke depannya. Dan terutama itu anak-anak kita harus lebih banyak persiapkan transportasi umum sehingga mereka bisa menikmati, dan ini nanti terintegrasi, kita integrasikan melalui sistem smart city nantinya. Itu kalau termasuk pengolahan sampah dan lain sebagainya kita juga sudah punya itu dalam visi misi kita sudah tuangkan bro ya. Diundang Pak Jokowi Ya. 25 Oktober, sepenting apa nih Abdi diundang? Apa perhatian dari Pak Jokowi terhadap Denpasar ini? Jujur aja saya kaget ya ketika oleh ajudan beliau itu dikirimin WA, kemudian beliau telepon, disuruh datang ke Pak Jokowi untuk diundang makan siang tanggal 25 Oktober. Jadi kita diminta udah siap-siap jam 1
jam 12.30 kita sudah disuruh siap-siap di Sunan Hotel namanya di Solo untuk dijemput. Kami kaget juga. Jadi diundang, kemudian kita sempat makan siang di sana, sempat berbincang-bincang ya kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, kemudian beliau mengantar kita keluar dan di sana beliau sampaikan. Tapi di dalam kita sudah banyak bicara. Ternyata beliau tahu detail permasalahan yang ada di kota Denpasar juga. Mungkin tahu detail. Iya, mungkin karena Denpasar ini jadi ibu kotanya Provinsi Bali, atau beliau sudah tahu mungkin dari media sosial atau apa. Ternyata concern beliau itu sama, 3. Kemacetan, sampah, dan keamanan. Ya, keamanan ya mungkin karena Denpasar menjadi kota yang heterogen, ya lumayan tidak baik-baik saja sampai saat ini. Nah, beliau juga banyak mengolah sampah, terutama TPSD. TPSD itu kan dibangun itu tahun 2023 atau 2022. Pokoknya jelang G20. Jelang G20 kemudian dibangun, ada 3 itu di Padang Sambian, kemudian di Tahura, dan yang terakhir ini di sana. Yang di di daerah Keselangu itu, Kesiman. Tetapi sekarang macet. Sekarang ini diputus kontrak, padahal yang meresmikan itu adalah Presiden Jokowi dulu. Makanya beliau ingat betul. Presiden Jokowi meresmikan. Presiden Jokowi itu meresmikan yang TPSD-nya. Saya punya teman hobi otomotif, tinggal di sana, punya banyak mobil, komplain atas bau sampah tersebut, bro. Yang di sana? Di Ketelangu. Di Ketelangu. Nah itu kita juga bagaimana Pemkot Denpasar ini mengelola TPSD tersebut. Yang jelas itu salah penunjukan perusahaan. Ini juga sempat saya tanyakan pada saat debat tersebut, debat pertama di Pilwali ini. Pemkot Denpasar ini tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam memilih vendor atau perusahaan yang diajak kerjasama. Padahal dananya itu banyak, di 120 miliar kalau saya tidak salah anggarannya dari pemerintah pusat. Jadi Pemkot Denpasar ini menunjuk perusahaan tertentu, saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya tidak tahu apakah Pemkot Denpasar ini sudah mengecek nggak profil perusahaan tersebut. Bisa nggak, mampu nggak dia menyelesaikan permasalahan sampah. Karena ini kan akan mengolah sampah, biar tidak dibawa ke TPA kan begitu. Tetapi faktanya dari targetnya mungkin 400 ton mungkin per hari, cuman yang terpenuhi 1/3. Bahkan 1/3 itu kemudian menurun tidak mampu, yang akhirnya tiba-tiba diputus kontrak oleh Pemkot Denpasar. Dan ini sekarang sudah tutup itu. Jadi 3 TPSD sudah tidak beroperasi lagi, sehingga TPA itu sampah itu dibawa ke TPA lagi. Dan ini yang sangat kita sesalkan juga selaku masyarakat Denpasar. Tentu kita dirugikan juga karena penunjukan yang salah. Ya, harusnya kan Pemkot itu lebih berhati-hati menunjuk, apalagi dananya dari pusat gitu. Ya, itu ininya, bro. Kalau umpamanya penunjukan yang tidak tepat, atau tidak berhati-hati, atau merugikan kita sebagai orang hukum, itu kelalaian apa bukan ya? Bisa kita bilang kelalaian. Karena kan ibaratnya kita mau membangun rumah, pasti kita mau cari orang yang profesional, dari arsiteknya yang sudah punya nama, kemudian orang sipilnya atau kontraktor yang punya nama. Tidak ujuk-ujuk saya menunjuk si A untuk membangun rumah yang lantai 3 misalnya, sementara dia membangun rumah lantai 1 aja nggak pernah kan gitu. Kan amburadul nanti desainnya juga. Jadi ibaratnya kalau saya analogikan seperti itu. Ya, gitu. Untuk permasalahan macet, ini risikonya tinggi, Bro Ade. Kalau mau mengambil atau solusi atas kemacetan Kota Denpasar, itu kebijakan kenapa pemimpin-pemimpin kita belum sampai sekarang melakukan yang namanya eksekusi real. Artinya apa? Seperti yang Bro sampaikan tadi adalah tentu fasilitas daripada akomodasi jalan raya ditambah. Kalau umpamanya membuat penambahan jalan atau jalan di bawah tanah, bukan sekedar biaya, tapi komplain terhadap masyarakat. Pak Jokowi yang hebat itu aja dikomplain dulu tahunan menggaruk bawah tanah ini Jakarta, masyarakat tidak nyaman, bro. Tahunan loh itu. Dan itu menjadikan sebuah keputusan yang tidak populer. Tanggapannya Bro Adi gimana? Ya, pasti di setiap keputusan itu ada orang like and dislike kan begitu. Setiap kebijakan itu pasti. Tetapi
sekarang bagaimana kita misalnya ini selaku pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian mengedukasi mereka. Memang akan ada mungkin sebagian masyarakat yang komplain, tetapi kan tidak banyak itu. Mungkin yang berpengaruh di sana aja. Nah, sekarang kalau kita bisa mampu mengedukasi masyarakat, bahwasanya ini akan menyelesaikan persoalan kemacetan di lumayan beberapa titik ini, sehingga perjalanan mereka juga akan lancar ke depannya, kan begitu. Sekarang saya rasa tinggal mensosialisasikan saja bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih paham. Artinya ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, kan begitu kalau kita ngomong seperti itu. Sehingga masyarakat itu juga akan paham, oh ternyata ya manfaatnya lebih banyak. Kalau misalnya ujung-ujung kita membuat sesuatu kemudian tanpa mensosialisasikan, nah ini yang nggak bagus, kan begitu. Peran sosialisasi ini sangat penting, ya, apalagi pemerintah itu kan punya stakeholder yang membantu, punya OPD dan lain sebagainya. Bila perlu gandeng organisasi-organisasi yang mampu membuat mensosialisasikan ini dengan cepat dan baik, sehingga masyarakat yang terkena efek atau imbas daripada suatu kebijakan ini bisa lebih mengerti, lebih paham. Sama lah ketika kita membangun trotoar misalnya, pasti banyak yang ribut. Ya, ada debu, ada apa yang punya toko komplain dan lain sebagainya. Ya, tetapi kan ketika trotoar itu jadi, pasti mereka akan menikmati karena indah, kan begitu. Ya, indah dan lain sebagainya. Ya, pastilah. Ya, itu nanti kita akan lakukan kalau misalnya kita Stungkare diberikan mandat, kan itu. Sekarang lagi viral. Ya. Kalau kita bicara trotoar, ya. Viralnya apa? Oh, banyak pebisnis minimarket yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Artinya izin mendirikan bangunan atau bisnis tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan. Bagaimana cara kontrolnya si wali kota atau wakil wali kota ini terhadap dinas-dinas tersebut, bro? Ya, seharusnya ini juga kita sesalkan, karena kan selama ini kan saya sudah kunjungan ke banyak pasar, bro. Bahkan pasar-pasar tradisional banyak yang toko-tokonya tertutup di dalam karena mereka tidak mampu bersaing. Karena saking maraknya toko-toko modern ini yang diduga tidak dilengkapi izin yang benar, gitu, sesuai dengan aturan. Dari segi jaraknya dan lain sebagainya. Kemudian memiliki nggak mereka parkir dan lain. Seperti saya sebutkan tadi. Ke depan tentu kami tidak akan mau bernegosiasi dengan mereka, karena bagaimanapun kami harus berpihak kepada masyarakat, ya masyarakat kecil lah, kan begitu. Contohnya pedagang-pedagang itu, mereka berkeluh kesah kepada kami. Saya tanya, kenapa Bu kok di sebelah banyak yang tutup? Pasar Kumbasari masih destinasi pariwisata loh? Masih. Saya kan udah keliling banyak pasar nih, Denpasar itu. Denpasar ini udah banyak pasar, jadi kita sudah keliling. Termasuk juga kemarin kita sempat ke Pasar Panjer, kemudian di daerah-daerah Ubung itu juga sempat kita. Kalau di Denpasar masih ada orang miskin, bro? Kalau sesuai dengan data BPS sekitar 2, sekian %. Itu angka makronya. Tetapi angka mikronya kan kita tidak tahu realnya seperti apa, kan itu. Itu data BPS 2, sekian % angka kemiskinan di Denpasar. Tetapi di Denpasar ini jangan salah, Denpasar ini juga angka stuntingnya sangat tinggi. Ya, angka stuntingnya sangat tinggi sesuai dengan survei kesehatan nasional yang dilakukan tahun 2023 kalau saya tidak salah itu. Berarti 9, sekian %. Kesejahteraan tertinggi masyarakat di Bali. Masih rendah dong. Ya, stunting itu kan berhubungan dengan gizi, berhubungan dengan lingkungan, apakah mereka punya MCK yang bagus enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah. Kita ada di kota, boleh saya bilang kota yang gemerlap ini, hampir semua ada di Denpasar, tetapi faktanya angka stunting kita masih tinggi di Denpasar. Ya, itu artinya perlu mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa bisa angka stunting kita di Denpasar paling tinggi di Provinsi Bali? Saya bicara di Provinsi Bali nih. Serius, bro? Iya. Denpasar? Silakan nanti di Google, ya, sesuai dengan data survei kesehatan nasional, ya, SKN. Itu Denpasar itu kalau saya tidak salah 9,9% itu angka stuntingnya paling tinggi di Bali. Ya. Kok bisa ya? Entah gimana nanti mungkin
saya juga kurang paham kenapa bisa pemerintah kota membiarkan ini terjadi ya. Padahal ini kan generasi muda kita. Nah, ini nanti yang akan linear dengan program yang kita mau tawarkan nanti, yaitu program yang ditawarkan oleh Pak Prabowo Gibran, itu makan siang gratis. Termasuk juga untuk gizi kepada ibu-ibu yang punya balita dan lain sebagainya kan gitu. Sehingga nanti bisa menurunkan angka stunting ini ya. Tuh. Wow. Denpasar. Kan? Ya bisa di Google itu. Smart City. Kok stunting tinggi. Silakan di Google nanti. Bagi netizen yang penasaran silakan di Google nanti. Ya. Saya nggak bicara bohong nih. Saya bicara fakta. Ya. Kita rencana dari komunitas otomotif akan melakukan, dan kaget juga kita nih. Ya. Bro Adi, dengar nggak ini? Bahwa tunawisma di Denpasar. Ya. Banyak juga, bro. Ya, saya dengar juga banyak itu. Makanya kita rencana mungkin bulan depan mau mengadakan aksi sosial. Sambil pingin tahu juga beneran apa enggak nih. Ya. Dengar, bro? Iya, sempat dengar di media sosial. Cuman saya kan kalau ngomong tanpa data kan saya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa mendetailkan datanya itu. Karena memang saya belum dapat datanya. Kalau stunting itu kan saya udah dapat datanya. Kemudian yang lain-lain saya kalau ada datanya saya bisa lah ngomong ya. Cuman kalau masalah tunawisma ini saya hanya lihat di media sosial aja. Itu aja datanya bahwa memang lumayan lah ada untuk kurang kota Denpasar. Mungkin karena banyak pendatang, mungkin di sini kita juga kurang tahu. Oh iya. Karena kita lihat, coba nanti bro pulang dari sini. Iya. Di jalanan, mohon maaf, banyak sekali pengemis-pengemis yang di lampu-lampu merah itu, bro. Iya, betul. Semakin nambah saya lihat sekarang. Iya. Apakah pemerintah bisa menegur atau gimana deh? Ini juga harus ditertibkan karena kan pemerintah kan punya tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan ini. Di satu tempat berhari-hari, berbulan-bulan orang yang sama. Iya. Ya ini memang harus diselesaikan sebenarnya. Mungkin bagaimana nanti saya rasa untuk mengurai ini ya mereka itu kan kenapa mereka melakukan pekerjaan menjadi pengemis atau gepeng ya karena mereka tidak mampu bersaing, tidak punya skill. Sehingga seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita ingin membuat Denpasar ini menjadi kota yang kompeten ke depannya. Kompeten dalam artian real, bukan kompeten dalam artian slogan saja. Sehingga program yang saya sampaikan di awal itu kan program untuk peningkatan UMKM, kemudian pelatihan dan lain sebagainya itu. Kita akan didik mereka itu sehingga nanti mereka punya keahlian, punya skill nantinya sehingga mereka bisa bersaing agar jangan nanti apalagi masyarakat kita yang di kota Denpasar, mereka yang berKTP Denpasar justru jadi penonton. Ya itu terjadi, saya lihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang memborong tenaga kerjanya datang langsung ke Denpasar. Ini yang keterlibatan pemerintah harus kita maksimalkan ke depannya. Ya. Di mata Bro Adi, ya. Kalau slogan Smart City, ya. Apa itu Smart City di mata Bro Adi? Ya, sebenarnya Smart City itu adalah konsep yang mengintegrasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ini kan sebenarnya tujuannya itu bagus Smart City itu. Misalnya ini kita mau komplain, tidak perlu lagi komplain, kita datang ke sana. Dengan kita menggunakan aplikasi saja, komplain itu bisa terlaksana. Tujuannya itu sangat bagus, asalkan kita implementasikan dengan baik. Misalnya kita mau bayar pajak, kita mau ngurus surat-surat terkait dengan akte perkawinan, akte ini semua bisa dilakukan secara online. Jadi konsep Smart City itu sebenarnya harusnya di Denpasar ini sudah dari dulu juga kita maksimalkan. Cuman memang sekarang hanya namanya saja. Dari dulu sebenarnya Denpasar ini digadang-gadang menjadi Smart City, tetapi faktanya, realnya belum. Ya, nantinya sebenarnya semua itu sistem traffic light, semua bisa kita alokasikan menjadi Smart City. Kemudian ketika kita berbicara keamanan, ada permasalahan apapun, kita langsung bisa komplainnya melalui aplikasi. Nah itu yang rencana kita akan buatkan nanti kalau kita misalnya terpilih, semua aplikasi itu menjadi satu. Sehingga memudahkan orang dengan gadget, mereka semua bisa aplikasi itu bisa mereka. Kalau mereka mau komplain apapun, kemudian mereka mau memproses dokumen, mereka bisa daftarnya online. Ketika mereka ke rumah sakit, mereka tinggal daftar saja online. Di sana mereka tinggal ngantri sebentar udah langsung dapat.
bukan di sana ngambil nomor lagi. Ngambil nomor, orang datang pagi, orang sakit datang jam 6 pagi misalnya, harus ngambil nomor, tiba-tiba mereka dapat cuma sampai jam 1, kemudian jam 2 sore kan itu. Nah, dengan sistem Smart City ini sebenarnya sangat bagus karena memudahkan masyarakat kita, kan tujuannya seperti itu. Tapi bisa juga jadi bumerang kalau kita tidak hati-hati bagaimana memanage sistem Smart City ini. Itu sih konsepnya sebenarnya sangat bagus itu. Dengan semua era digitalisasi ini, semua bisa dilakukan dengan konsep Smart City ini ya. Smart City, kota yang dimudahkan dengan fasilitas teknologi. Teknologi ya. Saat ini Kota Denpasar, kalau kita bicara teknologi, Ya. apakah dari sisi perizinan, dari sisi kesehatan tadi berbilang, dari sisi rakyat bersuara, itu ada nggak ya? Belum maksimal yang saya lihat, karena kita pernah mengunjungi beberapa puskesmas juga, mereka harus ngantri di sana untuk mendaftar. Yang artinya mereka juga belum menerapkan sistem Smart City ini untuk pelayanan masyarakat kan gitu. Nah, ini yang nanti kita akan kerjakan bila kelak kita diberikan mandat oleh masyarakat Kota Denpasar, sehingga kita juga akan edukasi mereka bagaimana caranya. Mungkin ada keluhan masyarakat, oh begini loh caranya, ini aplikasi ini kita gunakan, terutama kalau anak muda kan. Jadi orang tua yang tidak mengerti dengan gadget atau apa, dia bisa tinggal menyuruh anaknya untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi online ini, sehingga mereka tidak perlu susah datang, tiba-tiba harus nunggu lama. Nah itu karena kami beberapa kali juga kunjungan ke tempat-tempat tertentu, sistem Smart City ini belum maksimal. Ya, mungkin sudah, tapi cuma sedikit saja porsinya ya. Termasuk juga penataan kabel yang seperti spaghetti terbang. Kan kita banyak sekali di sini. Ini yang harusnya sudah ditata dari dulu. Kalau wajah Kota Denpasar ini, jujur aja kebetulan saya pernah dulu 10 tahun lah kerja di kapal pesiar, kan saya sempat keliling keliling di negara-negara maju. Kadang kita merasa miris juga ya. Kalau jangan jauh-jauh, misalnya tetangga kita mungkin di Banyuwangi atau Surabaya atau Malang, ya mereka itu trotoarnya rapi. Betul. Tidak ada sepeda motor yang lewat trotoar. Banyuwangi bagus sekali sekarang. Iya, makanya itu tergantung pemimpinnya ya. Itu bagaimana dengan teknologi yang digunakan, kemudian mereka bisa menata kotanya dengan baik dan lain sebagainya dan rapi gitu ya. Ibu Risma Surabaya, keberhasilan beliau adalah dengan teknologi atas suara rakyat. Ya. Bu, ada banjir di sini, eksekusi. Bu, ada sampah, eksekusi. Bu, ada kemacetan, eksekusi. Bu, ada itu teknologinya sangat jalan di situ. Ya. Dan dieksekusi. Ahok pun juga di Jakarta. Hal-hal seperti itu dilakukan dan langsung dieksekusi. Kan kita tinggal ATM ya. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Salah nggak kalau kita? Tidak, justru itu yang akan kita kerjakan juga terkait dengan penanganan sampah. Kalau berbicara penanganan sampah, bro, jangan jauh-jauh ke Banyumas saja, Jawa Tengah. Banyumas itu dijuluki sebagai kota penanganan sampah terbaik di Asia Tenggara. Sudah tiru aja di sana. Di Banyumas itu sudah nggak ada TPA. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Apa yang baik-baik ngapain? Kenapa kita tidak? Sama dengan di Surabaya. Ibu Risma itu biasa bangun pagi. Kan pagi-pagi dia ngecek waktu beliau jadi wali kota. Ya. Jadi kita harus memposisikan diri, bila kita menjadi wali kota atau wakil wali kota, kita ini adalah pelayan mereka, pelayan rakyat. Ya. Bosnya kita itu adalah rakyat. Jadi kita harus lebih bangun lebih dulu karena kita melayani mereka. Kalau kita bangunnya jam 9, sudah banyak masalah yang kita temui. Ya. Jadi harus kita lebih awal bangun, ngecek, oh di mana ada sampah menumpuk, di sana. Kita tinggal telepon, ini siapa, di daerah mana ini. Ya, kemudian di mana ada trotoar rusak, kita sudah tahu, oh ini perlu perbaikan. Di mana ada jalan rusak, kita sudah tahu di awal. Nah, ini maksud saya kalau pejabat kita rajin turun, rajin belusukan, apalagi pagi-pagi sebelum dia masuk ke kantor, saya rasa bisa kok kita selesaikan itu. Dan saya karena terlatih biasa bangun pagi, ya saya biasa bangun pagi jam 4. Dan kalau di kapal pesiar saya biasa kerja 10-14 jam. Jadi sudah biasa kerja begitu, sudah biasa karena kita kan hidup susah dari kecil. Tidak masalah sebenarnya. Orang pariwisata memang satu hal yang terpenting. Ya.
Janjian jam 1 sebelum 15 menit sudah sampai di sini. Ya, kita orang hospitality ya. Hospitality time is kehormatan ya. Kita harus menghormati, dan saya nggak suka menunggu juga saya nggak suka. Tapi kadang-kadang kita di sini bangga ditunggu, bro. Saya enggak. Saya lebih baik ditunggu daripada menunggu daripada ditunggu orang. Makanya saya lebih baik datang lebih awal. Ya. Budaya inilah yang untuk generasi kita selanjutnya mesti artinya ditanamkan, didisiplinkan bahwa time itu adalah sebuah kehormatan dan harga diri. Nah, itu kembali ke budaya, bro. Kebiasaan. Kalau kita kan tagline kita kan abdi, aman, berbudaya, dialogis, inovatif. Itu adalah visi kita. Jadi berbudaya, ya budaya bagaimana biar kita tetap ngantre, budaya kita datang tepat waktu. Budaya ini yang perlu kita edukasi masyarakat kita, dan jangan sampai kita misalnya sebagai pimpinan budaya kita selalu telat, harus ditunggu. Misalnya janjian jam 10, kita jam 12 baru karena kita bangun jam 11 misalnya. Ya kan nggak akan maju-maju daerah tertentu kalau misalnya kita sendiri bangunnya telat kan itu. Karena merasa dipentingkan. Ya, jadi itu udah salah. Dia harus menunggu karena saya lebih penting. Itu konsepnya salah. Kalau dia memposisikan diri selaku pelayan rakyat, harusnya bangunnya lebih pagi. Ya, kalau nggak siap ya jangan. Kalau saya kan sudah siap ini, karena ya saya kan kehidupan saya udah dari pelayan 10 tahun saya di kapal dulu. Saya biasa melayani orang. Sekarang pun saya melayani kru, lebih dari 15 tahun saya melayani kru. Kru di kapal pesiar, semua kita layani dengan baik. Ya, setungkadu belum ada komplain yang signifikan lah. Ya, jadi saya juga tanamkan pada staf saya di kantor, kamu harus melayani dengan baik. Mereka adalah tamu kita. Kita ini pelayan mereka. Jangan sampai mereka nanya informasi kemudian kalian jawabnya ketus. Saya memang disiplin masalah terkait dengan hospitality itu ya. Ya. Kalau kita bicara pemimpin, ya, dalam ajaran Mesir nih bro, jauh nih. Ternyata pemimpin itu bukan ketua, ya, tapi pemimpin itu adalah pelayan. Kalau mentalnya mengatakan bahwa saya sebagai pelayan itu adalah menyenangi yang dilayani. Tapi kadang-kadang mungkin tidak semuanya. Para pejabat yang ada di lingkungan kita, mereka yang melayani kita. Yeah. Bahkan atas, bro sebagai ini, bro biar nggak ngantri tolong dibantu. Jadi itu kan terjadi. Yeah. Itu terjadi di kita. Dan, nah ini, orang hospitality, saya percaya sekali, karena saya juga orang yang disiplin, pernah melihat Bali, bukan dari Bali bertahun-tahun. Kebetulan lama di Jakarta, berarti kita melihat Bali. Bro pernah melihat Bali dari luar negeri. Orang hospitality, kehormatan dan rasa proudnya dia itu adalah tatkala melihat orang yang dilayaninya tersenyum. Betul. Betul ya? Betul. Dan yang paling saya tidak bisa pelajari di sana bro, tahu apa? Ya. Komplain. Ya betul. Kok kalian bisa menempatkan sebuah posisi yang berusaha tidak ada komplain di sana? Ya. Gimana caranya bro? Gini, kalau saya setiap minggu itu setiap Senin pagi itu kita selalu brief staff kita. Apa yang terjadi seminggu sebelumnya, kita selalu dapat feedback. Saya juga meletakkan nomor pribadi saya di sana, di kantor. Jadi gede itu nomornya. Kalau ada keluhan terkait dengan pelayanan, kelakuan staf dan lain sebagainya, tolong hubungi saya WA. Saya taruh nomor saya di sana. Handphone pribadi. Handphone pribadi. Makanya saya tahu kelakuan staf saya. Ada yang tidak senyum, ada yang jutek dan lain sebagainya. Saya panggil mereka, saya edukasi mereka. Setelah itu baru mereka sadar gitu. Karena mereka direct ke saya. Jadi pemimpin itu juga harus siap untuk menerima keluhan. Kalau mereka dihubungi aja susah, mau gimana kita? Kan kita ini pelayan mereka, pelayan rakyat. Jadi kalau saya misalnya nanti terpilih, Pak Ngurah Hambari terpilih, kita akan siapkan nomor kita di sana, nomor pribadi kita. Jadi yang bisa dihubungi oleh rakyat kapanpun, ya. Nomornya Pak Wali Kota, nomornya Wakil Wali Kota juga. Sehingga mereka bisa berkeluh kesah apa. Ya, tentu kita tidak akan sendirian ngecek. Mungkin kita punya tim juga, kan begitu. Sehingga nanti kita bisa selesaikan itu. Ya, karena di sini ada konsep dialogis yang kita bangun. Ya kan kita abdi, aman, berbudaya, dialogis dan inovatif. Dialogis ini kita akan bangun komunikasi dengan masyarakat kita. Jadi keluhan apapun bisa kita dengar. Kita punya program nanti Wali Kota mendengar. Seperti apa
program Pak Mangku Pastika dulu program Mesi Mekrama. Jadi kita akan terapkan itu sehingga kita punya di samping menggunakan smart system, smart city, mereka bisa komplain melalui aplikasi. Mereka juga kita jadwalkan untuk komunikasi direct sehingga kita lebih tahu di awal, oh ini ternyata permasalahan. Ya, kita akan tampung, kemudian kita akan carikan solusi, kita akan eksekusi lebih cepat. Dan itu kita punya program nanti, program wali kota mendengar. Mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau seminggu sekali, tergantung banyaknya permasalahan. Kita bisa datangi mereka ke ke Banjar-Banjar atau ke desa-desa, atau kita nanti janjian di tempat-tempat tertentu nanti sambil ngopi. Kalau ada masyarakat yang mau komplain, Pak Wali Kota nanti ada jam sekian di sana ya, sambil menghidupkan UMKM kan begitu. Nah, itu rencana yang akan kita bangun nanti. Sehingga tidak ada di gap antara wali kota, wakil wali kota dengan rakyat ini. Yang selama ini kan lumayan ada gap kan. Jangankan dengan pemimpinnya. Kadang-kadang kita bertemu dengan OPD-nya aja susah, kepala dinasnya susah. Ya, saya kebetulan menangani terkait dengan penempatan ke luar negeri, kadang-kadang ya mengalami juga seperti itu ya. Saya jadi ingat pemimpin Jakarta. Iya. Ahok. Oh ya, Ahok ya zamannya itu. Ahok adalah orang yang sangat hampir kayak bro. Iya. Serius. Belum jauh dia, karena saya kan belum pernah memimpin. Kalau beliau udah pejabat publik, saya hanya memimpin perusahaan aja. Mudah-mudahan ada Ahok Bali. Minimal dari orang pariwisata, ya, Bro Adi bisa mengikuti jejaknya beliau. Apa itu? Kalau saya amati, ya, yang pertama adalah disiplin. Orang pariwisata jangan ditanya lagi mengenai disiplin. Itu sudah bertahun-tahun dan teruji. Yang kedua adalah mendengar. Karena mendengar itu penting, dan kata dia bukan sekedar mendengar, bagaimana melakukan eksekusi atas permasalahan yang kita dengar. Betul. Dan yang ketiga bro, berani nggak bro melakukan ini? Transparansi. Kenapa tidak? Justru saya itu, kenapa saya mau mencalonkan diri setelah diminta sama Pak De Gajah untuk mendampingi calon wali kota Gerindra. Karena saya sudah ngomong sama istri saya, ketika nanti saya terpilih, kamu jangan berharap banyak-banyak dari saya, karena saya akan tegak lurus. Saya ingin membangun legacy di sini, ya. Dan saya sudah membiasakan diri saya sudah selama 15 tahun. Saya akan menangani agen penempatan ke luar negeri, bro. Di sana perputaran uang lumayan banyak kalau kita mau nakal. Dan sejak tahun 2009, saya sudah memantapkan diri saya tidak mau disogok oleh siapapun yang mau berangkat ke luar negeri. Itu sudah saya terapkan. Karena apa? Kalau saya kan pengalaman 10 tahun di kapal. Kalau mereka nyogok saya, kemudian saya berangkatin, mereka tidak akan diem. Sesampai di kapal mereka akan cerita sama orang-orang sambil makan siang, sambil gini, mereka akan cerita. Dan saya tidak mau membangun legacy yang buruk ya di perusahaan yang saya pimpin. Jadi itu sudah saya terapkan dari sejak 2009 saya ada di perusahaan ini. Sehingga saya istilahnya nothing tulus. Saya tidak mau nanti setelah saya berhenti di perusahaan tersebut, orang tahu bobrok saya. Demikian juga di sini. Saya nggak mau. Kita mau kerja sebagai wali kota, wakil wali kota itu sudah dikasih gaji, sudah dikasih fasilitas oleh pemerintah kota atau negara, karena di sana ada duit negara juga, melalui dana alokasi umum dan alokasi khusus dan lain sebagainya. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlulah kita, toh juga apa yang kita cari dalam dunia ini. Istri saya sudah jadi ASN, ya saya ada usaha, jadi wakil wali kota ini sebenarnya saya hanya ingin membangun legacy untuk kota Denpasar. Bagaimana nantinya ketika kita selesai ada perubahan yang mereka bisa rasakan dan bisa membantu lebih banyak orang. Bisa membantu lebih banyak orang, karena cita-cita saya itu biar bisa lebih banyak membantu orang, karena hanya melalui jalur politik lah kita bisa. Kalau pakai uang pribadi susah. Karena dasarnya dari tukang? Saya dari galian C, ya, hidup susah dari dulu kan itu. Kalau kita ngandelin uang pribadi susah. Kalau ini pakai duit pemerintah, duit kementerian itu banyak loh, Kementerian Tenaga Kerja. Kita tinggal buatkan program mereka, program pelatihan. Jadi orang-orang yang menganggur di Denpasar kita ikutkan di sana. Berapa ribu orang kita bisa bantu. Sedangkan kalau saya pakai dana pribadi saya, nggak banyak kita bisa bantu. Karena kita juga, duit kita juga terbatas kan. Ya, itu. Bali sebagai daerah pariwisata. Pariwisata di Bali, salah satu ujung tombaknya di samping alam yang memang elok, ya, adalah budaya dan adat istiadat. Ya. Kalau bro memandang budaya dan adat istiadat di kota Denpasar,
Bagaimana, Bro? Potensi kita sebenarnya sangat banyak, Bro. Denpasar ini banyak sekali kita punya potensi adat dan budaya. Cuman tidak dikelola dengan baik, tidak dimaksimalkan dengan baik. Kenapa kunjungan wisatawan kita selain ke Sanur, maksud saya, di kota Denpasar sendiri tidak begitu banyak. Kita jangan berpisahkan Sanur dulu ya. Betul. Di kota Denpasar ini apa? Padahal Sanur stay, Bro, nginepnya. Iya. Tapi jalan-jalannya enggak banyak ke sini. Padahal kita paling dekat dengan pelabuhan kapal pesiar. Paling dekat dengan airport. Semestinya kunjungan wisatawan ke Denpasar ini bisa kita maksimalkan sehingga PAD kita bisa meningkat. Caranya bagaimana? Ya, permasalahan kemacetan dulu kita urai. Macetnya kita selesaikan dulu. Infrastruktur kita benahi, jalan-jalan yang rusak, trotoar yang rusak kita benahi, baru kita maksimalkan nanti marketing kita. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, saya yakin kita bisa benahi itu pariwisata kita. Ya, termasuk kita punya program nanti. Salah satu program kita adalah memberikan dana ke setiap banjar itu. Setiap banjar kita akan alokasikan 200 juta setiap tahun. Ya, dana 200 juta ini untuk STT, kemudian untuk ibu-ibu PKK, sebenarnya untuk pengembangan adat dan budaya. Itu yang di visi misi kita sudah tuangkan. Sehingga nanti dengan kuatnya adat budaya kita bisa datangkan lebih banyak lagi wisatawan yang datang. Kita ingin membuat Denpasar ini seperti Ubud lah. Ya, dan itu bisa kita lakukan karena potensi adat dan budaya itu lumayan besar di Denpasar ini. Kalau kita bisa kelola dengan baik, tentu. Kalau berbicara alam, Bali ini sebenarnya dari luar negeri lebih bagus. Jangan pantai di luar negeri lebih bagus. Cuman kan kenapa wisatawan datang ke Bali? Ya karena adat dan budaya. Jadi kita harus grab lebih awal. Denpasar ini begitu datang di airport, kalau marketing kita bagus, kemudian infrastruktur kita bagus, saya yakin mereka akan mau mengunjungi Denpasar karena ada banyak potensi ya di Denpasar ini, termasuk juga kota tua yang bisa kita lakukan, marketing kita baguskan di sana ke depannya ya. Mudah-mudahan, Bro, karena kenyataannya Denpasar hanya dikunjungi oleh kabupaten lain untuk mencari nafkah. Ya, karena 3 hal itu belum terselesaikan. Jadi kalau kelak kami dapat mandat, itu yang akan kita selesaikan. Ya, mengurai kemacetan, membenahi infrastruktur, kemudian marketing kita dan pemberdayaan. Ini pemberdayaan ini kita lakukan kan, karena kita memberikan dana setiap banjar itu sudah kita akan. Juta. Iya. Kalau paslon biasanya punya target 100 hari kerja ke depan. Iya. Akan melakukan ini dan pencapaiannya begini. Ya. Kalau Abdi, apa itu, Bro? Ya, 2025 nanti kita kalau misalnya wali kota yang baru dilantik, itu APBD-nya sudah diketok palu, Bro. Jadi kita tidak punya berperan banyak di sana karena kita tinggal melaksanakan aja APBD itu. Yeah. Tetapi yang bisa kita kerjakan adalah menata sesuatu yang tidak membutuhkan anggaran yang banyak. Karena kalau anggaran ini APBD kan sudah diplotkan itu. Ini, untuk itu. Yang bisa kita lakukan misalnya kita menata Denpasar ini tamannya yang lebih bagus. Itu kan sudah ada dananya itu. Bisa kita maksimalkan sehingga asri. Kemudian yang kecil-kecil misalnya trotoarnya yang ini bisa kita perbaiki dulu sehingga nanti ketika sudah kita 2026 bisa kita maksimalkan itu. Yang 2025 ini mungkin kita program-program apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang diketok palu oleh wali kota sebelumnya, itu saja yang kita bisa lakukan. Tapi inovasi-inovasi ini kita bisa lakukan nanti 2026. Karena kan APBD itu kan bukan kita yang ini. Ya, karena 2025 sebelumnya. Ini sudah nanti diketok palu sudah. Di 2025 sudah ketok palu sehingga kita hanya melaksanakan. Ya, nanti kita akan program terutama saya ingin terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Karena pendidikan kan kita punya program untuk menggratiskan TK, SD, SMP itu. Kita akan gratiskan untuk sekolah swasta. Sehingga tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebentar, sekolah swasta digratiskan? Iya. TK, SD, SMP itu kan tanggungan kita. Dan kota Denpasar, kabupaten. Ya. Swasta mahal, Bro. Iya, maksudnya bukan sekolah swasta yang yang internasional. Sekolah-sekolah SD yang untuk masyarakat umum ini yang kita mau gratiskan. Ya, jadi berapa misalnya kita kasih per tahun 3 juta atau 3,5 juta. Ya, dananya itu sudah ada. Kita sudah hitung-hitungan dengan di APBD kita itu masuk. TK, SD, SMP swasta. Selama ini kan negeri aja yang digratiskan. Jadi sementara swasta banyak orang tua bingung
bahkan harus nyari anggota dewan, ini itu biar anaknya bisa masuk di negeri. Kalau ini dibiarkan kan rusak sistem kita. Jadi sekolah swasta itu harus kita hidupkan, sehingga nanti guru-gurunya, termasuk gurunya, kita akan naikkan juga gajinya. Selama ini mereka gajinya di bawah UMK. Ya, bagaimana mereka bisa mendidik kalau gajinya cuma 2 juta per bulan? Kan nggak bisa mereka punya keluarga juga. Jadi minimal lah UMK kita pakai nanti. Kalau masa jadi gurunya lebih lama, bisa kita naikkan gajinya juga. Ini yang kita akan subsidi juga. Kemudian kesehatan, tidak semua masyarakat Denpasar tercover di BPJS loh. Ya, BPJS itu kan ada sistem yang namanya PBI kan, ya. Yang melalui KIS itu, Kartu Indonesia Sehat. Tidak semua juga tercover. Data kita ada 11,sekian% yang belum tercover. Ini akan kita cover nanti ke depannya. Ya, termasuk lapangan pekerjaan yang saya bilang tadi, program 3-in-1 itu. Jadi itu yang sangat penting juga. Ya, ini yang bisa kita kerjakan nanti ya. Selama memulai periode itu, kalau misalnya tidak ada dana yang dianggarkan dari APBD, ya karena kita satu jalur dengan Prabowo Gibran, ya kita komunikasi dengan pusat. Mudah-mudahan ada dananya sehingga kita tidak mengganggu APBD kita kan gitu ya. Itu. Sekolah kan gratis, kata Pak Digajah. Ya. TK, SD, SMP. SMA sampai kuliah biar urusan saya. Ya. Itu Pemprov provinsi itu. Kalau provinsi. SMA, SMK itu tanggung jawab provinsi. Oh gitu ya. Iya, kalau SMP, SD sampai TK itu tanggung jawab kabupaten kota. Kan sudah dibagi-bagi sekarang. Oh, ya. iya. Ya, sehingga karena kita linear juga dengan Mulia Pas, ya tentu kalau kita sama-sama jadi lebih mudah mengeksekusinya juga gitu. Ya. Mohon doanya. Amin. Pak Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Iya. Kalau saya coba evaluasi ke belakang sedikit, Pak Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Tetapi beliau punya akhlak, punya kemauan, punya motivasi, dan punya mental yang baik. Iya. Sehingga menjadikan beliau menjadi pemimpin dan menjalankannya kita merasa terpuaskan. Kita berharap pemimpin-pemimpin kita bukan masalah sekedar pinter, Iya. tapi akhlak, keinginan, latar belakang itu merupakan bawaan yang tidak bisa mereka rubah. Mudah-mudahan bro ada restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Karena saya melihat, saya kenal bro lama ya. Iya. Keseriusan, disiplin, akhlak, apalagi tadi berkata kepada istri bahwa jangan Berharap macam-macam. transparansi itu tidak gampang bro. Kalau berani pemimpin transparansi, bahkan Ahok dalam rapat-rapat aja dia di YouTube kan. Iya, kita harus online kan, Itu publikasikan. Apa yang dibicarakan oleh Iya, nggak ada sekat-sekat rahasia lagi. itu transparansi kalau memang bisa itu luar biasa. Iya. Hanya untuk bisa membantu banyak orang terjun ke politik dan Astongkare mudah-mudahan ada jalannya. Sebelum kita akhiri apa yang mau disampaikan bro? Ya, kalau terima kasih ya. Saya selalu percaya dengan takdir. Jadi apapun yang kita lakukan ini sudah ada yang mengaturnya. Manusia boleh berambisi, boleh punya cita-cita, tetapi kembali. Jadi makanya saya selalu memasrahkan diri lah kepada ide susunan kita, bahwasanya kita memohon jalan kepada mereka. Saya selalu berdoa dan berusaha dan tidak ambisius gitu aja. Karena kalau kita ambisius nanti parah nanti. Ya, kalau diberikan mandat saya akan bekerja, saya akan membangun legasi untuk Kota Denpasar ini. Saya ingin apa yang saya lakukan selama ini di perusahaan itu saya akan lakukan juga di ini. Artinya ada transparansi di sana, kemudian ada disiplin, etos kerja yang tinggi, tidak ada monkey bisnisan karena saya ingin membangun legasi untuk Kota Denpasar. Kita ingin memperbaiki ini sehingga 5 tahun nanti periode kalau misalnya kita kerja bagus, kita pasti akan dipercaya untuk rakyat. Saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Jadi itu saja sih beberapa kali saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya lihat ada pancaran keikhlasan yang beliau tebarkan. Auranya itu sangat-sangat positif. Humble dan lain sebagainya. Kita belajar banyak lah dari Pak Jokowi sebagai mentor kami kebetulan saya di PSI juga ya. Itu saja. Jadi saya mohon doa restu masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbuat yang lebih banyak untuk masyarakat Kota Denpasar bila kelak kami diberikan kepercayaan. Saya tidak boleh kampanye di sini karena izinnya tidak ada kampanye. Terima kasih. Latar belakang jelas.
keluarga kecil terbentuk. Ya. Manajemen pariwisata di sekolah terjadi dan bisa mampu mensukseskan lebih dari 25.000 orang. Ya. Itu adalah pembuktian-pembuktian kecil sebelum kita membuktikan hal-hal yang besar. Mulailah dari sesuatu yang kecil dan buktikan bahwa sesuatu kecil aja kita mampu lakukan. Dan banyak orang sesuatu kecil tidak mampu dilakukan, sudah bicara hal yang besar. Jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin yang pintar berjanji, menyusun kata, pintar menyusun kata, akan tetapi tatkala kita merecord atau flashback ke belakang kehidupannya, hal-hal kecil aja berantakan. Ya. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih bro. Thank you bro. Terima kasih ya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih.